Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivator Banua dimanapun pian berada, sabarataan. Topik kita hari ini adalah belajar dari gara gaji. Sahabat Banua Sabarataan, jadi dikisahkan ada tukang yang sidin itu berisi workshop di sebuah gudang, dan pada hari itu Hidin sudah tuntung begawi di workshop ini. Akhirnya Sidin memutuskan karena merasa esok begawi lagi di gudang itu, di gudang yang sama, maka peralatan Sidin tinggal. Nah, salah satu peralatan yang Sidin tinggal tadi di gudang adalah geragaji. Jadi geragaji ini diandak Sidin sembarang aja di lantai. Nah, ada seekor ular nih masuk ke dalam workshop tadi, ke dalam gudang tadi, dan ia menemukan geragaji tadi. Nah, mungkin ular nih lagi mencari mangsa, tiba-tiba ia melihat gergaji tadi. Dan si ular nih berpikir, gergaji ini kayak mirip lawan aku jadinya. Mungkin sebangsa ular juga, cuman takaras lagi. Nah, dan ia melihat gergaji ini curing-curing. Menurut inya ini membahayakan keseninya, karena mungkin satu saat ini menyerang aku jadinya nih. Nah, itu pikiran ular. Karena itu ular ini memutuskan untuk menyerang berdahulu lawan si gergaji ini. Lalu dipatok-patoknya, dia mengeluarkan segenap tenaganya karena kadakawa memantok si gergaji ini. Akhirnya ular nih mengeluarkan kesaktiannya, yaitu melilit sekuat tenaga lawan si gergaji ini. Nyalilit, dan lilitannya nih begitu kuatnya. Sampai akhirnya si ular ini kada berdaya sorangan, berdarahnya akhirnya tercucuk lawan si gergaji tadi. Nah, karena berdarah terus, akhirnya lawas-kelawasan si ular nih mati juga akhirnya lunglai. Nah, dari formula kisah tadi tuh kita kawa mengambil pelajaran, mengambil kesimpulan lawan manusia diri kita ini. Kalau kita menyimpan kemarahan, menyimpan dendam, menyimpan iri hati, dengki dan sebagainya, itu lawas-kelawasan yang hancur itu bukan orang yang kita hirii, bukan orang yang kita sariki, tapi malah menggerogoti diri kita seorang akhirnya. Dan kita sama senasib seperti ular tadi, akhirnya kita sorangan yang hancur. Itu moral dari kisah tadi. Nah, kisah yang kedua ini masih tentang gergaji. Dikisahkan bahwa zaman dahulu itu ada orang anak sugih nih, dengan keahliannya, macam-macam kebisaannya, dan salah satu nih hendak itu adalah menjadi penebang kayu di zaman itu. Karena dulu penebang kayu itu profesi yang bergengsi benar. Nah, akhirnya ia melamar di sebuah kota dan ia diterima. Dari sekian puluh orang yang lamar nih, mungkin karena kebibisaan wawancara, akhirnya Sidin yang diterima masuk begawi. Dan hari itu langsung oleh atasannya ini praktek langsung ya Sidin. Kayak apa? Kebisaan ikam menebang pohon. Nah, lalu dengan action segera Sidin langsung mengambil gergaji dan bekerja seharian. Karena berambisi benar sudah untuk mendapatkan upah yang banyak. Kan Sidin dibayar berdasarkan jumlah pohonnya. Nah, semakin banyak yang ditebang, pasti bayarannya pun semakin mahal. Akhirnya ditebang-tebang-tebang, dengan kecepatan luar biasa, si tukang kayu tadi berhasil mengumpulkan di hari pertama action itu langsung 18 pohon Sidin berhasil menebang. Dan si atasan luar biasa bangga. Dan hari itu Sidin mendapatkan upah yang banyak. Nah, lanjut pulang hari kedua. Hari kedua langsung singkat kisah begawi. Di hari kedua Sidin mendapatkan 15 batang pohon. Lalu mendapatkan upah lagi. Lanjut hari ketiga, keempat, dan seterusnya. Sampai akhirnya si atasan ini heran seorang. Kenapa si tukang kayu yang dulunya hebat ini, sesain hari semakin berturun terus jumlahnya. Nah, akhirnya dipanggil si tukang kayu ini. Ujar bosnya, kenapa ikam kada kayak dulu lagi? Pina letoy man nih wah ini. Kurang makanan kah? Kurang gizi kah? Kurang vitamin kah?
atau kami gak kurang membayar ikam. Aku betakon Pak Yazidin, kapan terakhir kali ikam maasah gergaji ikam? Nah, si tukang kayu pun akhirnya bingung, terdiam. Ulun sejak awal begawi kada suah mengasah gergaji ulun. Nah, ini moral dari kisah ini juga, pelajaran yang bisa kita ambil, ibrahnya gasan kita seberataan adalah bahwa sekeras apapun kita begawi, pencapaian setinggi apapun yang kita miliki, jangan kada ingat untuk selalu refreshing dan mengasah gergaji kita itu. Mengasah gergaji itu bukan hanya berarti kayak orang sekarang tuh healing gitu. Healing itu kayaknya berjalanan ke Pagat, ke Lok Laga, ke Pantai Batakan dan sebagainya. Bukan itu aja yang dimaksud. Yang dimaksud di sini, selain kita merepres pikiran kita, menjernihkan otak kita kembali, yang paling penting itu adalah kita selalu ingat untuk beribadah kepada Allah sebagai pusat dari alam semesta ini. Lawan yang paling penting itu juga kita harus selalu belajar lagi, mengasah kembali. Belajar itu bisa melalui kaset, melalui video inspirasi kan banyak banget. Wah, ini contoh-contoh ada kekurangan di bidang apapun kita, bidang masak, peternakan, segala macam ada. Dan kita langsung belajar lawan ahlinya pun kawa. Kemudian kita kawa menghadiri seminar-seminar, kursus-kursus. Itu semuaan adalah cara kita untuk mengasah gergaji kita. Jangan sampai kita keasikan bekerja, keasikan begawi, keasikan menyelesaikan target-target nah kita capai, akhirnya yang terjadi malah penurunan demi penurunan, sampai akhirnya kita suatu saat kada berdaya lagi untuk menghasilkan apapun dalam hidup ini. Nah, mudah-mudahan inspirasi dari motivator benua hari ini bisa pian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat, terutama gasan ulun, gasan pian, gasan kita sabarataan.